Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan lagi sebuah materi bahasa Inggris tentunya, yang mana sudah memasuki bab akhir ya kalau di buku. Kalau di buku cetak kalian ini sudah memasuki bab yang terakhir ya. Dan hari ini kita akan bahas 3 sekaligus, karena memang di buku juga itu 3 sekaligus ya materinya. Yang pertama ada short message ya. Yang kedua ada notice, and the third one is announcement ya. Oke, kita besarin sedikit supaya lebih jelas ya. Kita besarkan sedikit tulisannya biar agak jelas. Nah ya, jadi pada hari kita akan bahas 3 ini ya. Di buku kalian juga ada sebenarnya, tapi saya buat ini supaya nanti kalian bisa lebih jelas tentang materi yang akan disampaikan di buku seperti itu ya. Ini sebagai penambah saja buat kalian supaya kalian lebih paham, karena kembali peran seorang guru ya tetap harus ada dalam menjelaskan materi yang akan disampaikan supaya kalian bisa lebih paham ya, seperti itu. Oke, yang pertama itu kita bahas dulu tentang short message ya. Short message ini pasti kalian udah sering banget dengar, udah nggak asing di telinga kalian ya. Kalau di HP kalian itu short message service namanya, atau SMS ya. Ini sebelum zaman chat ya, ini dulu SMS ya. Ini zaman saya PDKT dulu, waktu SMP sosial kalian ya masih modal SMS ya. Dulu tahan ngasih pulsa 1.500 cuma pengen dapat SMS gratis ya. Terus yang kedua, SMS ini dia berevolusi jadi chat ya. Chat ini juga udah sering kita lakuin, udah juga nggak asing. Lewat WA bisa, atau lewat Line atau Telegram juga bisa ya. Telegram juga bisa seperti itu. Lalu juga Messenger ya, nama lain juga dari chat sama dari SMS juga. Biasanya ini di Facebook dan BBM ya. Jadi ini nama lain, sebenarnya nama lain dari short message ya. SMS yang pertama, yang kedua chat, yang ketiga Messenger. Nah sekarang ini yang lagi digandrungi ya, yang sering banget, atau WhatsApp. Ini yang sering dipakai, sering digunakan oleh kalian semua. Anak saya juga sering pakai yang SMS seperti model WhatsApp seperti ini. Biasanya SMS ya, kalau kita definisiin sih ya, atau kita artiin sebenarnya, itu adalah sebuah pesan teks yang berisi informasi yang singkat dan jelas ya. Jadi kalau kalian ditanya apa sih what is the meaning of short message gitu ya, ya sebuah pesan teks yang berisi informasi yang singkat dan jelas, atau bahasa Inggrisnya a text message that contains concise and clear information. Nah, ya. Jadi ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Sebuah pesan teks yang berisi informasi yang singkat dan jelas, or in English we say that text message that contains concise and clear information. Jadi pesan teks yang memang isinya singkat dan jelas. Saking singkatnya kita singkat banget ya.
Ini biasanya terutama nih yang ada dua kubu. Kalau sudah short message atau di chat itu ada kubu yang pelit banget sama huruf, ada kubu yang alay. Ya. Kalau yang singkat banget balas ya itu jadinya y titik. Ya. Kalau kubu alay, ya tuh ya panjang. Ya. Nah itu biasanya itu kalian itulah ya. Di WA tuh sering banget saya temuin ada yang pendek banget segini Y, ada yang panjang ya A-nya sampai mana nggak tahu saking panjang. Lalu biasanya juga yang ngetik kalau disingkat ya, misalnya selamat malam gitu ya, disingkat jadi mat malam MLM ya, terus selamat pagi misalnya jadinya mat PG gitu ya, mat spasi PG gitu ya. Kalau nanya lagi apa, nah itu biasanya G up, G sama up ya, disingkat-singkat banget pokoknya. Kata kuncinya kadang tuh menghilangkan huruf vokal ya, kayak PG pagi jadi PG ya. G tahu orang tuh G itu lagi gitu. Ini singkat-singkatan kita yang bisa kita pakai dalam SMS atau chat. Ada satu lagi tuh misalnya udah makan belum gitu ya, sudah makan belum. Nah ini sering banget ditanya juga ini. Ya, biasanya jadinya SDH MKN BLM. Misalnya tambahin sayang gitu ya. Sudah makan belum sayang gitu. Sudah makan belum, SYG ya. Nah ini yang ini itu wah itu anak-anak muda banget, anak-anak milenial banget ya yang pakai singkat-singkatan kayak gini. Tapi yang ini menurut anak atau yang sangat legend Y besar atau lagi misalnya O titik ya, atau oke itu kalian cuma K doang ya. Oke itu kalian kalau orang luar itu oke itu singkat K doang udah. Itu entah saking pelitnya apa saking bad moodnya nggak tahu ya. Jadi ini kalau di Indonesia ya, singkat-singkatan chat di Indonesia. Dan orang luar negeri, orang bule juga alay sebenarnya. Mereka punya singkatan masing-masing. Mereka juga punya singkatan masing-masing yang kalau kita nggak ngerti ya nggak ngerti. Misalnya contohnya kayak gini, BRB, be right back. Atau yang sering kita pakai misalnya BTW, artinya by the way. Atau OTW ya, on the way. Terus kalau si CU ya, CU itu artinya see you. Terus lagi kalau misalnya ada F to F, F to F itu artinya face to face atau berhadapan ya, face to face ya, 4 mata lah itu istilahnya. Kalau misalnya mau buat love ya, love tuh gini mereka tuh, love artinya love. Great itu gini, great ya, jadi jadinya great. Atau juga misalnya good night gitu ya, good night gitu. Mereka buatnya jadinya good. Nah ini orang luar ini, kita bisa orang luar juga bisa alay itu ya. Atau juga misalnya lagi before gini jadinya before, B dan for, before sebelum. Ini kalau misalnya contoh teksnya I
I want to meet you. Sini kadang I want to-nya tuh gini. Tuh meet-nya biasa punya you. Ya, ini disingkat kadang. To-nya itu kata to di sini jadinya to ini. Ya, saking singkat-singkatnya. Ya, atau kalian kita bisa cari contoh di sini juga nih. Oke. Sambil loading ya. Jadi kalau ini Ana punya versi lengkapnya, versi yang lebih detail ya terkait dengan short message. Jadi kembali kita tahu bahwa kalau nanti kalian ketemu bule dan dia chatting kalian juga harus tahu singkatannya masing-masing. Jangan tiba-tiba iya aja. Nah, ini kayak kata AFK-nya sering banget nih. Ini AFK ini para pemain Mobile Legend nih. Ya, si itu AFK ya. AFK itu artinya away, A itu away, F-nya itu from, lalu K-nya itu keyboard. Ya. Away from keyboard artinya lagi nggak online nih gitu ya. Jadi dia jauh dari keyboard gitu. Saking jauhnya artinya dia nggak online gitu. Terus yang ketemunya mungkin kata ASAP, as soon as possible artinya secepatnya. Ya, lalu ada kata BF, boyfriend ya. Ini tadi BTW ya, by the way. Terus juga ada lagi macam-macam ini, come on singkatannya jadi C apostrof atas mon, come on. Ya, kita kan ngomong come on ya. Ini asalnya ini ya, kata come on tuh ini ya, ayo come on. Nah, come on itu dari ini singkatan ini ya. Jadi come on ya, singkatan aslinya yaitu come on. Lalu juga ini ada cemiwiu. Ini juga yang sering nih. Cemiwiu ya, correct me if I'm wrong. C-nya correct, M-nya itu me, if I'm wrong ya. Correct me if I'm wrong. Koreksi aku jika salah ya. Terus juga biasanya juga sering lagi sini ya, ini macam-macam ya. Ada DIY, do it by yourself. Lalu kalau sering juga kalau kalian pernah lihat, nah ini ya, ini juga pernah kalian lihat FYI atau for your information ya, sekedar informasi. Lalu GBU atau God bless you ya, ini sering waktu saya sekolah di Saverius itu sering dapat God bless you ya, semoga Tuhan memberkati, seperti itu sering banget ya. Ini great ya. Juga ada GWS, nah ini juga yang sering kalian pakai nih, GWS ya, get well soon, semoga cepat sembuh ya. GWS, G-nya get, W-nya well, S-nya soon ya, get well soon. Dan masih banyak lagi singkatan dalam kalian chattingan dengan orang bule. Jadi kalau kalian nggak tahu artinya apa ya, silakan dicari aja di sini artinya apa ya, buka aja di Google, kalian cari artinya apa ya. Jadi daripada kalian jawabnya basing, kalian nggak tahu, yang mending kalian cari aja dulu artinya apa, sambil kalian ingat-ingat dikit lah, oh ini singkatannya ini, jadi nggak terlalu malu amat lah gitu ya. Oke, itu untuk short message ya, atau pesan singkat dengan berbagai macam singkatannya. Jadi dalam orang luar negeri juga mereka punya singkatannya masing-masing. Di buku cetak ini ada untuk lebih lengkapnya, cuman kembali video ini sebagai pelengkap kalian untuk belajar, seperti itu. Dari penjelasan dari saya pribadi gitu. Kalau di bagian ini kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Nanti saya akan jawab
Atau kalau kalian sudah punya nomor saya, nanti bisa langsung japri ke saya gitu ya, tentang materi ini begitu. Oke, itu untuk short message ya. Pasti ya, insya Allah kalian sudah paham lah, karena kalian sudah sering namanya chattingan ya. Karena satu hari tanpa chatting itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Apalagi kalau udah ngumpul di grup, udah gibah, udah ya, panjang kali ceritanya kalau udah gibah itu namanya ya. Panjang, notif nggak bisa selesai ya. Yang kedua, kita masuk yang kedua, yaitu notice ya. Notice atau panjangnya, atau yang sering kita dengar tuh notif ya, atau kalau panjangnya itu notification. Notification bahasa Indonesia yaitu pemberitahuan. Udah simpel, pemberitahuan. Jadi sebuah informasi, sebuah teks yang bertujuan untuk memberitahu sesuatu ya. Atau in English ya, a text that has a purpose to tell something ya. Jadi teks yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu. Ini bentuknya macam-macam, namanya notice, pemberitahuan tuh bentuknya macam-macam ya. Kalau pernah kita belajar itu di semester ganjil, itu ada yang namanya obligation, atau artinya itu kewajiban ya. Jadi hal-hal yang harus dipatuhi. Yang kedua ada prohibition ya, itu bisa dikatakan larangan ya. Notice itu semuanya dari sini. Jadi notice itu adalah nama dari dua ini, nama umumnya ya. Nama umum dari notification atau notice tadi itu ya, ini obligation, prohibition ya, yang sering kita dengar dan pernah kita pelajari juga di semester ganjil ya. Kalau kalian lupa, silakan kembali ke bukunya, karena saya belum buat materinya. Insya Allah nanti ke depan saya akan buat, tapi untuk sekarang silakan kalian baca buku cetaknya saja terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah ke depan kalau ada waktu lagi, saya buat lagi khusus untuk yang dua ini, tentang obligation dan juga prohibition ya. Jadi kembali, sebuah teks untuk memberitahukan sesuatu. Contoh gambarnya ya, notice dan ini. Nah ini notice namanya ya. Ini sepertinya notice. Ini kan larangan nih. Ini kan gambarnya larangan. Ini juga larangan ya. Ini semacam kewajiban ini. Ini kewajiban ya. Kita buka gambarnya. All visitors must register at office. Nah ini kan merupakan satu kewajiban ya, ini wajib hukumnya ya, jadi harus dilakukan seperti itu. Lalu larangan seperti ini, banyak larangan ya. Ini ada notice larangan, student must turn off cellular phones before entering school building. Jadi larangan untuk menghidupkan HP ketika belajar di sekolah ya. Jadi HP harus dimatikan ya. Karena kalian cuma ngeliat gambar aja, kalian udah tahu itu apa gitu kan tinggal lihat gambarnya aja itu kalian sudah tahu. Cuma kalau notice ini dia lebih ke penjelasan juga, ada penjelasannya juga. Kalau cuma yang begini saja gambarnya aja, itu namanya tadi prohibition atau larangan. Tapi kalau sudah pakai penjelasan ya, sudah ada ini, berarti namanya adalah notice ya, supaya lebih jelas aja. Padahal sebenarnya kalian cuma melihat gambar aja, kalian udah tahu, oh berarti nggak boleh ada HP seperti itu. Dan
Contoh lainnya, nih kita lihat di sini ada no food or drink ya. Yang ini berarti nggak boleh ada makanan, nggak boleh ada minuman ya, dilarang. Terus juga ini this area monitored by video camera. Jadi ini sebenarnya pemberitahuan kalau tempat ini itu dipantau oleh video kamera atau CCTV ya. Nah kemarin sebenarnya kalau kalian lihat gambarnya kalian udah tahu gitu bahwa di sini ada kamera. Cuman mungkin perlu penjelasan saja. Jadinya seperti ini. Ya, seperti itu. Dan masih banyak yang lain contoh-contoh notice kalian sering temukan juga di jalan, baik di jalan maupun di tempat-tempat umum. Ya. Seperti no smoking ini udah sering banget ketemu. Ya, baik di tempat-tempat umum yang kayak rumah sakit dan juga di masjid seperti itu. Dan juga ini no food or no drink allowed, ini biasanya di bioskop ya. Kita temuin ini biasanya di bioskop. Gambar ini ya, sering kita temuin di bioskop. Biasanya memang di bioskop kan nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar ya. Cuma kalau di dalam sih boleh. Atau yang memang sama sekali nggak ada tempat yang nggak boleh sama sekali bawa makanan dan minuman. Ini juga ya, please do not litter, artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Ini litter ini buang sampah sembarangan artinya ya. Litter itu artinya tidak buang sampah sembarangan, jadi buang sampah harus pada tempatnya ya. Karena gambar ini aja kalian udah paham gitu kan sebenarnya, tapi supaya lebih jelas, supaya pemberitahuannya itu lebih meyakinkan, akhirnya dipakailah teks lagi ya. Ya, ini juga udah kalian banyak temuin, insya Allah tidak terlalu asing buat kalian sering temuin ini. Jadi itu notice ya. Kembali adalah sebuah pemberitahuan aja. Sama kayak kalian kalau chatting ada notifnya, kan ada pemberitahuannya chatting gitu. Ada yang chat nih, ya gitu, nanti kan notifnya akan muncul di sini di notif ya. Oke, ke materi yang terakhir, yaitu namanya yang ketiga, yaitu sini ya, tentang announcement ya. Announcement ya, kalau diartiin langsung ya artinya pengumuman. Udah, berarti sebuah teks juga yang mengumumkan sesuatu atau juga sama memberitahukan sesuatu ya. Announce ya, kata kuncinya adalah announce, mengumumkan. Dan biasanya announcement ini sifatnya lebih ke teks aja biasanya ya. Ada setengah pengumuman misalkan di mading sekolah kalian, atau mungkin kalian lagi baca koran lalu ada pengumuman di situ, biasanya ada pengumuman lulus tes misalnya seperti itu. Ini contohnya. Ini yang versi bahasa Inggris banget ya. Ini kalau kita lihat ada berbagai macam contoh. Nah, ini juga termasuk announcement ya. Biasa ada judulnya, gambar judulnya, dan ini apa temanya, lalu ada hari, tanggal dan sebagainya di sini. Lalu juga ada kontak, biasanya ada kontak yang akan dihubungi, yang perlu kalau misalnya kita ada pertanyaan lain terkait dengan pengumuman ini, bisa menghubungi ini ya. Terus juga seperti ini ya, announcement ini biasa juga kalian temuin di mading ya. The Student Association will hold a student gathering for students of grade 7 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact to the Students Association office ya. Student Association atau sering kita sebut biasanya dengan OSIS ya. Jadi bahasa Inggrisnya OSIS adalah Students Association.
dan juga pasti kalian sering temuin ini di mading. Ya, ini contoh-contoh lainnya yang ini juga kadang kita temuin di koran-koran juga ada, dan juga kadang di WA juga sering kita buat pengumuman ya, pengumuman kepada semua anggota OSIS kelas 8 diharapkan berkumpul. Nah, itu juga termasuk pengumuman sebenarnya, tapi dalam bentuk di chatting tadi seperti itu. Oke, ini juga masih ada beberapa contoh lainnya ya. Insya Allah kalian sudah nyambung ya. Yang pasti dalam announcement itu ada yang pertama itu pasti ada judulnya apa. Jadi kadang orang bisa nebak tanpa bahas isinya udah tahu judulnya apa. Yang kedua ya isi atau konten ya, isi atau konten. Jadi judulnya sudah tuh, isinya apa, semuanya di situ. Isinya itu macam-macam ya. Nanti isinya juga bisa ditambahin dengan tanggalnya, lalu tempatnya, dan juga waktunya. Ya, date, place, time. Kalau ada pengumuman kapan berkumpulnya seperti itu dan sebagainya. Announcement ini sebenarnya agak sedikit mirip dengan invitation. Announcement ini hampir sama dengan invitation. Ya, hampir sama dengan invitation atau undangan. Hampir sama, dia jatuhnya kayak undangan, tapi yang ini sebagai optional ya, atau pilihan. Yang ini tadi, yang date, place, time ini, dia hanya sebagai pilihan saja. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau ada ya berarti dia masuknya seperti invitation, cuman kalau tidak ada, tanggal ini waktunya cuma suruh kumpul saja, ya sudah, berarti itu pengumuman. Ya, itu sebagai optional aja atau pilihan. Bisa enggak, bisa ada, bisa enggak. Ya, kalau mau ada biar lebih jelas, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Terus yang ketiga, yaitu biasanya closing ya, atau penutup. Jadi ada penutupnya. Yuk kita lihat contoh di sini ya, misalnya supaya lebih ini. Nah, misalnya kayak gini. Ya, ini yang pertama. Kita buka, bisa buka gambarnya. Nah, ya. Oke, kalau kita di sini. Nah, ini namanya judul. Nah, ini namanya title. Ini judul, ya. Yang kedua ini konten ya. Ini kontennya atau isi tadi. Isinya ini. Lalu di sini bisa dikatakan sebagai penutup lah, gitu, atau isi tambahan gitu, penambahan, lalu ditutup dengan si pengirim ya. Ini ya. Nah, jadi ada si pengirimnya di sini, atau pengirim ya, artinya sender, pengirim. Nah, jadi itu biasanya di announcement ya, ada title, ada kontennya, ini bersifat optional, date, place, time, closing, penutup, sender itu pengirim ya. Oke, jadi itu untuk 3 materi ini. Kembali kalau kita review sebentar, ada short message, ada notice, dan juga announcement ya. Short message itu teks yang berinformasi singkat dan jelas ya, biasanya bentuk SMS, chatting atau messenger sama, dan juga punya singkatan-singkatannya masing-masing. BRB, BTW, OTW, CU, face to face, dan lain-lain
ya. Yang kedua, notif atau notification, pemberitahuan ya, yang biasanya ada lambangnya terkait dengan kewajiban dan larangannya, obligation and prohibition. Lalu announcement itu adalah sebuah pengumuman, teks yang mengumumkan sesuatu atau announce ya, announce kata dasarnya itu announce, itu mengumumkan. Isinya itu ada title, content, closing, dan juga sender ya, judul, isi, penutup, dan ada pengirimnya siapa, seperti itu ya. Oke, itu untuk 3 materi ini. Semoga kalian bisa mencerna dengan baik, karena memang jujur saja kondisi saya memang lagi tidak terlalu fit, jadi suara dan juga ininya agak tidak kurang enak biasanya. Dan mungkin karena keseringan di rumah ya, jadi sakit. Ya, karena ada juga orang gitu ya, dia kebanyakan di rumah malah sakit gitu, nggak ngapa-ngapain. Ada yang kebanyakan melakukan sesuatu sakit juga gitu. Jadi saya dalam kondisi ya kebanyakan di rumah sakit juga, agak pegal-pegal badan dan suara agak nggak enak gitu, kayaknya butuh kerja kayaknya gitu ya. Ya, cukup dari saya. Semoga kalian tetap sehat-sehat di rumah, semoga corona cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu seperti biasa, belajar seperti biasa. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di bawah atau di komentar, nanti saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Dan juga kalau sudah ada punya nomor saya, nanti silakan japri saya di WhatsApp, seperti itu. Dan kalau memang ada yang mau minta, silakan DM saja ke email, nanti saya juga kasih untuk nomor, nanti kita bisa membahas tentang lebih lanjut. Kalau memang terlalu cepat, silakan di YouTube-nya, ketika nanti kalian play videonya itu ada memperlambat dan mempercepat, ada yang 1 kali 1,25, ada yang lebih lambat dari 0,5. Jadi bisa di situ, karena memang kondisi saya lagi kurang bagus, kurang fit untuk seperti biasa nadanya dalam memberikan video. Ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.